beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andi Susilawati, STP SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi kepada rekan saya, Ustadzah Nurul Khotimah SPDI, guru kelas 1D di SDIT Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Nurul? Baik, alhamdulillah. Ustadzah Nurul sudah tahu ya apa yang harus yang akan kita lakukan, yaitu sebelum ada acara di supervisi akademik, kita ngobrol sebentar sekitar 5 atau 10 menit untuk pra-observasi Ustadzah Nurul nggih. Sudah siap nggih? Nggih. Ustadzah Nurul mengajar di kelas berapa sekarang? Di kelas 1D, Ustadzah. Jumlah siswanya, Ustadzah? Sejumlah 28 siswa, 14 putra, 14 siswa putri. Gitu. Berarti balance nggih Ustadzah Nurul ya. Terus untuk ini Ustadzah, mata pelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi supervisi akademik itu apa nanti Ustadzah? Pendidikan Pancasila. Oh, pendidikan Pancasila nggih. Untuk tujuan pembelajarannya Ustadzah yang akan disampaikan pada anak-anak? Melalui pengamatan video, siswa bisa menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah, dan melalui diskusi kelompok, siswa bisa menyebutkan sikap-sikap yang termasuk mematuhi aturan di rumah. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ustadzah gali pada kelas nanti nggih, pada saat supervisi akademik itu nggih. Model pembelajaran apa yang akan Ustadzah Nurul gunakan nanti? Adapun model pembelajarannya adalah problem based learning, Ustadzah. Oke. Untuk area pengembangan yang akan dilakukan? Adapun area pengembangannya adalah pengetahuan dan pengembangan pengetahuan dan penumbuhan rasa percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi siswa di depan kelas. Berarti area pengembangan yang akan dilakukan 2 nggih Ustadzah nggih, yaitu pertama adalah pengetahuan, yang kedua untuk mengembangkan rasa percaya diri pada siswa nggih Ustadzah. Terima kasih Ustadzah, nanti saya akan lihat di kelas ketika Ustadzah memberi pelajaran materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Sukses selalu untuk Ustadzah Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 1, 1. Oke, mau siapkan berdoa terlebih dahulu. Duduknya bagaimana? Fatih, ayo Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya
irhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah mereka amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, kalau Davita memang mulai kemarin tidak masuk karena sakit gondongan. Ayo, siapa? Iya dah. Oh ya, Azril tidak masuk hari ini. Lu Baba sakit, Azril sakit. Iya, Inai juga gondongan ya. Makanya jaga kesehatan, daya tahan tubuhnya diperbagus dengan makan dan buah. Apakah kita hari ini? Pendidikan Pancasila. Sekarang dikeluarkan buku paketnya. Kita mau tanya dulu. Pekan kemarin kita sudah beberapa kali belajar tentang aturan. Betul? Yang kemarin kita pelajari aturan di sekolah. Baik. Sekarang Ustazah mau tanya. Sebutkan aturan yang kalian tahu yang berlaku di sekolah ini. Oke, Hafsah. Tidak berlari di kelas, betul? Oke, selain itu apa lagi? Davi. Memakai atau menggunakan suara kelas. Baik, betul. Terima kasih. Apa? Baim? Hah? Bermain dengan baik. Antri ya, kalau bermain gantian ya. Oke, itu kalau di sekolah. Kalau di sekolah, Ustazah pernah menyampaikan aturan di sekolah. Hafsah. Bermain dengan tertib itu lebih di kelas, Nak. Kalau berangkat sekolah bagaimana? Mengucap salam boleh tepat waktu, betul Uwais ya. Kalau berangkat ke sekolah jam berapa harusnya sampai di sekolah? 6:30, jam 6 boleh. Sebelum jam 7 sudah harus di sekolah. Boleh jam 6, boleh jam 7 kurang 1/4. Nah, itu datang tepat waktu. Kalau kenapa yuk? Yang lari-lari Ustazah ingatkan. Betul? Kenapa? Kalau lari-lari jadinya tabrakan. Makanya biar tidak terjadi hal itu, kemudian dibuat kesepakatan kelas. Nah, kalau di rumah ada aturannya juga. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kalau tidak ada aturan di rumah, rumahnya jadinya bagaimana ya? Kotor. Rumahnya jadinya bagaimana ya? Berantakan. Maka dari itu dibuatlah aturan di rumah biar rumahnya itu bersih. 2, biar rumahnya itu Baim apa? Tidak dengar. Tidak jadi angker boleh, betul itu. Kan kalau kotor disenangi setan. Kalau rumah disenangi setan jadinya banyak setannya. Jadi sarang setan. Salah satunya kan Ustazah bilang kapan hari? Tepuk 1. Rumah kalian beda-beda. Bisa jadi aturannya juga beda-beda. Siapa yang punya aturan di rumah? Mutiara sebutkan 1. Menyapu. Itu gunanya untuk apa? Coba. Oke, kata Mutiara menyapu atau membersihkan rumah. Selain membersihkan rumah, apa lagi aturannya? Oke, Fatan. Tepuk 1.
Maaf, kita masih menunggu jawaban Fatan. Silakan tertib. Apa Fatan? Aturan di rumahnya Fatan apa? Oke, yang lainnya boleh membantu? Hafiz. Mencuci piring. Baik, kita akan tanya. Siapakah yang punya peraturan setelah makan mencuci piring sendiri di rumah? Oh, ya, mencuci piring sendiri. Mencuci piring sendiri. Nah, sekarang ini mencuci piring sendiri enggak, Mikaela? Oh, enggak. Kenapa, Mikaela? Oh, karena perhatikan Ustazah. Mencuci piring, ada yang harus mencuci piring sendiri setelah makan di rumah, tapi ada juga yang tidak. Contohnya seperti Mikaela, karena mencuci piringnya langsung ditangani oleh Bunda. Mungkin bisa jadi khawatir pecah begitu ya, karena piringnya pakai piring kaca, tidak seperti di kelas kita. Kalau di kelas kita kan piring seperti ini tidak gampang pecah, begitu ya Mikaela. Nah, itu bisa jadi berubah ya, berbeda ya. Tepuk satu, tepuk satu, satu. Yang kedua, selain membersihkan rumah, mencuci piring, apa lagi? Tidur sendiri. Di buku penghubung sudah ada ya? Sudah tidur sendiri, Baim? Oh, Aska sudah tidur sendiri? Hebat, tepuk tangan. Selain tidur sendiri apa lagi? Mikaela? Mengepel. Membersihkan rumah itu termasuk menyapu dan mengepel ya. Oke, boleh masuk. Selain itu apa lagi? Izam? Merapikan tempat tidur. Mari kita lihat. Nah, perhatikan. Ketika membersihkan rumah, adakah di sini membersihkan rumah? Adakah di sini membersihkan rumah? Baik, coba kita baca aturan di rumah. Nomor 1, adakah yang bisa membantu Ustazah membaca? Hafiz. Menjaga kebersihan diri. Membersihkan rumah apakah termasuk menjaga kebersihan diri? Betul. Oke, nomor 2, Ustazah minta bantuannya. Kaila dibaca. Membersihkan tempat tidur. Tadi siapa yang peraturan di rumahnya membersihkan tempat tidur? Izam. Tadi yang menjawab. Fakih juga? Oke, betul. Nomor 3. Nomor 3 siapa yang bisa membantu Ustazah? Aisyah. Membantu orang tua. Adakah peraturan di rumah kalian yang membantu orang tua? Apa? Oke. Angkat tangan. Peraturannya adalah angkat tangan. Siapa? Oke. Furqon apa? Cuci piring. Berarti sama seperti tadi itu ya. Peraturannya cuci piring. Oke. Merapikan mainan dan buku. Siapakah yang seperti itu peraturan di rumahnya? Oke, betul. Selanjutnya, belajar. Siapakah yang selalu belajar di rumah? Oke, terakhir, siapa yang mau membantu Ustazah membacakan? Betulkah itu? Siapakah yang ketika datang dari sekolah langsung sepatunya di tuing, tuing. Begitu tah? Berarti harusnya bagaimana? Oke, sepatu ditaruh di tempat sepatu, baju ditaruh di tempat baju. Oke, ini adalah beberapa tepuk satu. 5 little finger. 4 little finger. 3 little finger. 2 little finger. 1 little finger. Kok rame sendiri? Nah, perhatikan Ustazah, ini adalah beberapa aturan yang ada di rumah. Kalau mau disebutkan lagi, ya,
Mungkin peraturannya berbeda-beda antara rumah Mikaila, rumah Fatan, tapi pasti ada yang sama. Contohnya, izin pamit sebelum keluar rumah itu harus. Belajar harus. Ya, tapi bisa jadi juga berbeda. Seperti mencuci baju, ada yang sudah membantu Bunda mencuci baju, tapi ada juga yang belum, ya. Yang pasti mari kita membantu orang tua untuk menjaga kebersihan di rumah. Paham anak-anak? Oke, Ustazah punya film nih buat kalian. Nusa, Lala, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, marilah. Perginya jangan. Tugasnya udah di rumah dong. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara? Sudah selesai semua tugasnya? Udah ya, Ma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Janji deh. Pokoknya semuanya gratis. Masya Allah, makin sayang banget sama kalian. Suka filmnya? Apa sih maksud filmnya itu apa sih? Membantu orang tua, betul. Itu termasuk salah satu aturan di rumah apa bukan? Oke. Kenapa membantu orang tua? Kenapa kita harus membantu orang tua itu? Di situ itu. Oke, Ibra. Kenapa harus membantu orang tua? Iya. Biar orang tua enggak sakit katanya Ibra. Bener apa enggak ya? Hah? Betul ya? Iya, biar orang tuanya enggak terlalu capek. Kan sudah merawat kita, sudah membantu kita. Maka kalau bisa membantu, alangkah lebih baiknya juga membantu orang. Nah, sekarang Ustazah punya sebuah tugas untuk kalian. Silakan minta tolong Muhammad dan Uwais. Mau bagikan. Di situ ada beberapa aturan. Silakan sebutkan apakah itu aturan di rumah ataupun di sekolah. Wai, silakan pakai tangan kanan. Memberikan kepada teman. Apa? Iya. Jangan lupa diberi nama dulu. Jangan lupa namanya ditulis. Kelasnya ditulis, nanti ketuker kelasnya. Dikumpulkan per kelompok. Ayo ditulis itu peraturan rumah atau sekolah. Hanya ditulis itunya saja. Silakan dikumpulkan dengan kelompoknya. Oh, pinter ya, Rek. Oke, terima kasih. Ibu julusakum. Ada minta satu kelompok membacakan hasil belajarnya. Kelompok leci silakan maju semuanya. Ayo, Ais juga. Silakan dibaca satu persatu mulai Hafsah. Yang lain silahkan perhatikan, berikan tanggapannya.
Apakah itu betul ataukah memang perlu diperbaiki lagi jawabannya? Paki baru dari luar. Pintunya bagaimana? Oke, dibaca Hafsah yang pertama. Suaranya harus bagaimana? Suara kelas. Bisa didengar oleh seluruh kelas. Silakan Hafsah. Menghormati warga sekolah. Nah, menghormati warga sekolah. Peraturan rumah atau sekolah? Sekolah. Peraturan sekolah kata Hafsah. Benar atau salah? Menghormati warga sekolah. Kata Hafsah itu adalah peraturan sekolah. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan untuk Hafsah. Baik, 2. Mikaila, dibaca yang keras. Menghormati Sebentar. seluruh. Uwais, maaf. Uwais harusnya bagaimana? Mendengarkan. Malah bukan membaca ya. Yuk dengarkan temannya. Ayo Mikaila. Menghormati seluruh anggota keluarga. Peraturan manakah itu? Rumah. Apa? Rumah. Rumah. Menghormati seluruh anggota keluarga. Peraturan rumah kata Mikaila. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Mikaila. Fani, peraturan sekolah. Salah atau benar? Salah? Tergantung anggota di rumah atau anggota warga sekolah. Nah, seperti ini bisa juga di sekolah, bisa juga di rumah ya. Berarti kalau Devani jawab sekolah benar atau salah? Kalau ada yang menjawab di rumah? Benar juga. Terima kasih, tepuk tangan untuk Devani. Belum mana tepuk tangannya? Nah, lanjut. Datang ke sekolah tepat waktu. Peraturan Sekolah. kata Zaida, datang ke sekolah tepat waktu itu peraturan sekolah. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan untuk Zaida. Selanjutnya, Mematuhi perintah orang tua. peraturan rumah mematuhi orang tua. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Selanjutnya, Memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. peraturan Sekolah. memakai seragam dengan rapi. Peraturan? Sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, itu tadi hasil yang kita kerjakan hari ini. Silakan duduk, dikumpulkan di sana. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita belajar apa? Tentang apa? Tentang atau apa Hafiz? Tentang aturan di rumah. Aturan di rumah apa saja? Aisyah. Membersihkan diri. Selanjutnya ada lagi? Davi. Merapikan tempat tidur. Hafiz sudah gantian. Yang lainnya? Putri. Ayo Put. Nah, peraturan selain membersihkan diri, membersihkan tempat tidur apa lagi? Peraturan di rumah Put. Membantu orang tua, betul ya. Aturan itu diadakan untuk ditaati. Maka ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, harus dilaksanakan agar kondisi rumah dan kondisi sekolah tertib, nyaman, dan kita senang berada di dalamnya. Baik, terima kasih hari ini anak-anak. Waktunya jam mengaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Andi Susilawati, STP SPD. Saya adalah CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SDIT Permata. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada rekan saya, Ustadzah Nurul Khotimah SPD, guru kelas 1 di SDIT Permata. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Novita Irawati SPD selaku pengajar praktik di CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, terima kasih. Iya, terima kasih atas kesempatannya untuk membimbing dan melihat percakapan dari pasca observasi kelas yang saya lakukan dengan Ustadzah Nurul. Saya mulai dulu nggih, Bu nggih. Ustadzah Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadzah? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadzah. Ini menindaklanjuti dari kegiatan kita tempo hari Ustadzah yang setelah melakukan supervisi akademik di kelasnya Ustadzah Nurul waktu itu pekan kemarin di Ustadzah di hari Selasa tanggal 12 November 2023. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas Ustadzah. Baik. Terima kasih Ustadzah ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ustadzah Nurul sendiri ketika sudah dilakukan kegiatan supervisi akademik kemarin di kelas Ustadzah Nurul? Setelah kegiatan supervisi ya, ya satu yang pertama memang pada saat supervisi ya agak ngeredek juga ya, karena memang pas ngajar juga memang dipantau gitu. Tapi satu sisi juga ini adalah salah satu kegiatan yang bisa untuk mengevaluasi cara mengajar saya bagaimana, apakah memang sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki begitu. Kalau apa yang dirasakan ya alhamdulillah sangat berterima kasih dan bersyukur mempunyai kesempatan untuk supervisi. Dengan seperti ini saya bisa melihat kekurangan saya apa dan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi apa begitu. Kemarin itu sudah bagus Ustadzah, kelas juga sudah kondusif dengan anak kelas 1D Ustadzah. Ya, 1D. Jadi saya lihat tuh anak-anak sudah kondusif ketika Ustadzah sudah anak-anak mulai terpecah konsentrasinya, Ustadzah melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokusnya anak-anak. Dari yang sudah kita lakukan itu, apa area pengembangan yang hendak Ustadzah capai waktu itu? Yang pasti dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari tersebut itu adalah pengembangan dan rasa percaya diri siswa untuk mempresentasikan hasil belajar yang pada hari itu dilakukan begitu. Untuk itu langkah-langkah Ustadzah Nurul apa yang akan Ustadzah Nurul lakukan untuk mencapai area yang perlu dikembangkan tadi itu? Yang pertama memang pembelajaran yang berupa problem based learning, kemudian selanjutnya selanjutnya adalah meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar dan hasil diskusi yang pada hari itu dilaksanakan. Oh, berarti Ustaz untuk mengembangkan area pengembangan itu kan kemarin itu kalau nggak salah area pengetahuan sama rasa percaya diri. Betul, pengetahuan dan percaya diri. Tadi itu Ustadzah Nurul menyampaikan menggunakan model pembelajaran problem based learning sama sering-sering meminta muridnya untuk unjuk diri di depan kelas gitu. Terus apakah langkah-langkah itu berhasil Ustadzah? Alhamdulillah cukup berhasil, meskipun untuk kelas 1 memang perlu perlu sering dilakukan, perlu ditingkatkan rasa percaya dirinya, karena mereka kan masih masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi keterampilan linguistiknya, kemudian itu perlu terus diasah, kepercaya diri untuk tampil di depan teman-temannya itu memang juga masih perlu diasah dan perlu jam terbang lah istilahnya ya, agar mereka semakin percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil belajarnya. Beberapa memang masih agak sedikit takut salah, takut
tidak benar gitu. Nah, itu yang memang masih menjadi PR kami, terutama di guru-guru kelas 1 untuk memunculkan rasa percaya diri. Belajar itu tidak perlu takut, belajar itu tidak perlu khawatir salah. Nanti kalau salah ya akan dibantu oleh Ustadz dan Ustadzah untuk bisa lebih paham lagi. Terus Ustazah ini sudah sudah berkecimpung berapa lama Ustazah ngajar di kelas 1? Kalau kelas 1 itu berapa lama ya? Sudah semenjak dari awal masuk menjadi guru di SDIT Permata ini memang diamanahi dan dipercayakan menjadi guru kelas 1. Tapi setelah itu kemudian beberapa kali berpindah, tapi memang lebih banyak di kelas 1. Berarti masternya kelas 1 ini Ustazah. Dari berapa tahun ya? 19 tahun kurang lebih, mungkin lebih dari separuh di kelas 1. Okay. Dari pengalaman Ustazah yang cukup lama itu, kendala apa yang biasanya Ustazah alami ketika di kelas itu Ustazah? Kendala ya kalau kami memahaminya ya ini adalah masa-masa transisi dari mereka belajar di TK atau PAUD menuju ke SD. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar secara mentality terutama. Kalau secara fisik insya Allah anak-anak sudah cukup mampu ya. Tapi secara mentality, kemandirian, kemudian ketuntasan, baca tulis, memang kan waktunya ada di SD ya, dan itu perlu di-drill terus. Jadi yang memang perlu disiapkan itu adalah terutama kesiapan belajar secara mental untuk anak-anak yang dari TK lebih banyak bermain. Kemudian masuk ke SD kelas 1 sudah mulai belajar melatih diri dengan calistung, baca, tulis, hitung, begitu. Jadi sudah mulai harus lebih mantap secara mental, mendapatkan tantangan yang lebih daripada TK. Berarti menurut Ustazah Nurul adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Kira-kira menurut Ustazah Nurul mengapa itu terjadi Ustazah? Kesiapan belajar itu sangat berpengaruh ketika anak-anak di kelas 1 itu. Karena bagaimanapun tantangannya sudah tidak seperti di TK ya. Jadi kalau di TK lebih banyak bermain dan lain sebagainya. Kalau di kelas 1 sudah mulai ada tantangan tadi ya, mulai ada calistung dan lain sebagainya. Di TK tidak ada evaluasi bulanan, pekanan, bahkan semester tidak ada. Nah, sedangkan kalau di SD sudah mulai ada. Nah, itu yang memang perlu dikuatkan lagi. Begitu. Kira-kira tadi sudah Ustazah Nurul sampaikan rencana, terus langkah-langkahnya, terus kendalanya, kedepannya bagaimana Ustazah mengatasi hal tersebut? Yang pertama, ini mungkin sedikit ada curhat ya. Kan peraturan secara Permendiknasnya usia 6 tahun itu sekarang sudah bisa masuk SD Ustazah. Berbeda dari beberapa tahun yang lampau, usia minimal masuk SD itu mendekati usia 7 atau bahkan 7. Itu sangat berpengaruh. Meskipun sebenarnya yang paling benar, yang benar itu adalah ketuntasan baca tulis hitung itu memang di SD, bukan di TK. Kalau ternyata anak-anak TK bisa baca tulis hitung itu di TK, itu termasuk bonus. Memang tugas kami yang di SD kelas 1 yang menuntaskan baca tulis hitung itu. Beberapa anak di usia 7 ketika dia masih belum bisa masuk pertama kelas 1, baca tulis hitung, belum mempunyai keterampilan, biasa-biasa saja, atau masih dalam tahap pengenalan, tapi kalau dia sudah usia 7, itu lebih mantap. Jadi mereka secara mental itu sudah terbantu untuk siap belajar di SD. Sedangkan kalau sekarang itu kelas usia 6 tahun itu sudah boleh. Kami ketika mau meminta menambah mereka untuk belajar di TK lebih agar bisa masuk di usia 7 itu kan tidak berwenang ya, karena itu peraturan dari Diknas begitu. Tapi secara kenyataan usia 6 itu belum cukup mampu secara mental untuk siap belajar di SD, terutama dalam sikap
kemandirian Oke. begitu. Buku-buku masih ada yang lupa, Ya, tidak betul, tidak Oke. terbawa dengan sempurna ke sekolah Oke. begitu. Kemudian juga jadi dari segi kemandirian, kesiapan belajar, gitu. Fokus terutama. Oke. Jadi mereka pikirannya itu masih pingin bermain. Meskipun di kelas kami, memang kelas kami adalah kelas transisi dari PAUD dan SD, permainannya cukup terpenuhi oleh sekolah berupa permainan-permainan seperti halnya TK, tapi fokus belajarnya, terutama di fokus belajarnya Oh itu. gitu nggih. Berarti memang ketuntasan kematangan secara Usia, usia juga memang nggih, berpengaruh. berpengaruh ternyata Gitu. nggih. Terus dari usaha tadi Ustazah Nurul mau lakukan, kira-kira kapan untuk pelaksanaan? Mungkin komunikasi dengan TK nggih ya. Apakah selama ini ada komunikasi? Ya, sudah. Oke. Alhamdulillah dengan TK, karena kami sendiri di SD IT Permata berrekan baik dengan TK IT Permata 1 dan 2, sudah beberapa kali bahkan sempat mengikuti kegiatan pelatihan bersama, terutama untuk transisi PAUD SD ini, begitu. Gitu. Jadi sebenarnya guru TK pun juga merasa kewalahan karena berbeda dengan tahun-tahun kemarin yang usia masuk SD itu 7 tahun, mereka sendiri juga mendapatkan usia yang lebih rendah. Jadi usia 4 kan bisa masuk, kalau TK harus menerima. Nah, ini para guru TK juga merasa ini usia 4 tahun itu juga belum siap masuk TK secara mental begitu. Oke. Terima kasih atas waktunya sama ngobrolnya Ustazah Nurul. Sama-sama. Semoga Allah beri kemudahan untuk Amin, langkah-langkah amin, yang akan Allahumma Ustazah Nurul amin. lakukan. Sekian untuk percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Iya.